Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, semoga yang hadir semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga sebagai penggugur dosa dan Allah kembali memberikan kesehatan kepada kita semua. Begitupun dengan keluarga yang ada di rumah. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang dampak dari penggunaan bahan kimia rumah tangga. Kan sebelumnya kita belajar tentang bahan kimia pembersih, pemutih, pewangi, insektisida, cat, dan pupuk. Nah, kita akan membahas tentang dampak-dampak dari zat-zat tersebut, dari beberapa zat-zat tersebut. Oke, semoga ilmu yang akan diperoleh bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah dampak dari penggunaan deterjen dan bahan kimia pembersih. Di sini ada dua buah gambar. Ini yang sebelah kiri adalah buih, dan sebelah kanan adalah sungai yang sudah tercemari oleh limbah bahan kimia pembersih, khususnya buih yang dihasilkan dari bahan kimia pembersih tersebut. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Buih deterjen dan bahan kimia pembersih yang lain itu bisa menghalangi sinar matahari masuk ke dasar sungai misalnya, atau ke dasar kolam bagi yang tercemarnya kolam. Misalnya kita punya kolam ikan, karena kolam ikan yang kita miliki itu dialiri dari sungai misalnya, karena sungainya terkontaminasi, maka kolam juga terkontaminasi. Sehingga apa dampaknya ketika sinar matahari tidak sampai ke dasar sungai? Dampaknya adalah hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu terganggu perkembangbiakannya ataupun terganggu pertumbuhannya. Jadi harusnya berkembang biak banyak hasilnya, tapi berkurang jadinya. Harusnya tumbuh membesar hewan-hewan tersebut, tapi karena terganggu, karena kekurangan suplai sinar matahari, sehingga pertumbuhannya juga terganggu. Nah, itu dampak yang pertama. Oke, dampak yang kedua adalah ini akibat adanya kandungan fosfat pada deterjen, itu terjadilah peristiwa yang disebut dengan eutrofikasi. Diingat-ingat ya istilahnya. Eutrofikasi itu adalah proses atau peristiwa meledaknya atau merebaknya jumlah eceng gondok atau ganggang yang tidak terkendali. Jadi jumlahnya banyak banget nih. Coba lihat, eceng gondoknya banyak. Kalau yang sempat waktu kelas 7 atau sebelum pandemi itu kalian main juga ke Albina ya, perjalanan datang ataupun perjalanan pulang, di sepanjang sungai ke arah Albina itu kan banyak eceng gondoknya ya. Nah, itu karena ada limbah-limbah yang mungkin masuk ke dalam aliran sungai tersebut. Sehingga apa? Sehingga jumlah eceng gondok di situ semakin banyak banget. Dampaknya apa? Hampir sama dengan peristiwa yang sebelumnya karena akibat buih. Dengan adanya eceng gondok yang terlalu banyak dan ganggang yang terlalu banyak menyebabkan sinar matahari tidak bisa masuk ke dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua jumlah oksigen di dalam oksigen yang terlarut di dalam air ini itu sangat berkurang. Sangat berkurang. Sehingga apa? Menyebabkan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan-hewan di dasarnya juga terganggu. Sama seperti hampir sama seperti pengaruh buih ya. Kalau ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang membutuhkan oksigen ini terlalu banyak dibutuhkannya sehingga kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sangat berkurang. Kayak gitu. Ingat-ingat ya, istilahnya namanya eutrofikasi. Next. Nah, ini gambar yang sama dengan eutrofikasi. Kalau yang di sebelumnya itu eceng gondok, nah sekarang adalah ganggang. Dengan banyaknya ganggang yang ada di sini, sehingga sinar matahari susah masuk, terus oksigen yang terlarut di dasarnya itu semakin berkurang. Padahal air yang sehat itu adalah air yang banyak mengandung oksigen terlarut. Jadi semakin sedikit oksigen yang terlarut,
Berarti kualitas air di dalamnya itu sangat rendah. Oke, selanjutnya adalah pengaruh dari bahan kimia pemutih. Nah, di situ ada 2 gambar juga. Yang pertama adalah ketika pemutih dicampur dengan asam cuka. Itu nggak boleh sembarangan kita mencampur zat. Kalau kita nggak tahu, kita harus searching dulu. Misalnya kita penasaran, apa ya kira-kira yang akan terjadi ketika pemutih itu dicampur dengan asam misalnya. Nah, harus dicek dulu, jangan asam mencampur. Karena khawatirnya akan terbentuk zat yang berbahaya. Ini misalnya contohnya, ketika pemutih itu dicampur dengan suatu asam, misalnya asam cuka, itu dia menghasilkan gas klorin. Gas klorin itu gas apa? Gas yang berwarnanya agak kekuningan, kuning kecoklatan. Nah, ini beracun, bahkan pada tingkat yang rendah saja bisa menyebabkan batuk, masalah pernafasan, kulit serasa terbakar, dan matanya berair, panas ya. Nah, itu ketika kita mencampurkan pemutih dengan asam. Terus yang kedua, ketika kita mencampurkan pemutih dengan amoniak, itu juga menghasilkan gas yang beracun juga yang namanya kloroamin. Kloroamin. Gas kloramin ini menyebabkan gejala sesak napas dan nyeri di dada kita. Nah, biasanya kalau amoniak itu terkandungnya di mana? Di bahan kimia pembersih, misalnya pembersih kaca dan jendela, itu mengandung bahan kimia yang mengandung amoniak. Jadi jangan sekali-kali kita mencampurkan bahan kimia pemutih dengan amoniak. Oke. Selanjutnya adalah dampak penggunaan pasta gigi. Nah, kita lihat nih dari gambar ini, fungsi dari fluoride adalah untuk remineralisasi, untuk memperbarui ini ya, remineralisasi, untuk antibakteri, dan untuk penguat gigi juga. Tetapi ingat, ini ada kadar maksimalnya. Kalau yang menurut BPOM, penggunaan fluoride pada pasta gigi itu maksimal 0,15%. Jadi nanti dicek dulu. Kalau misalnya kita memiliki pasta gigi di rumah, kalian cek komposisinya. Kalau kandungan fluoride-nya terlalu banyak, itu nggak bagus. Seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, fluoride itu bisa menyebabkan gigi kita rusak kalau terlalu banyak kadarnya. Apalagi kalau ditelan dalam jumlah yang banyak. Oke, selanjutnya adalah dampak penggunaan dari insektisida atau pembasmi serangga. Nah, ini contoh dari serangga yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun dengan obat nyamuk atau pembasmi serangganya tersebut atau insektisidanya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenalkan komposisi dari masing-masing obat nyamuk ya. Misalnya Propoxur itu biasanya pada obat nyamuk bakar. Nah, apa itu bahayanya? Propoxur itu memang bermanfaat, biasanya digunakan untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Tapi ada itunya, ada efeknya. Jadi kalau misalnya kita terhirup, misalnya kita fogging ya, biasanya kan Albina juga kalau musim hujan di fogging tuh. Nah, jangan keseringan kita menghisap atau sengaja misalnya kita menyedot dengan dalam-dalam misalnya, dengan kuat-kuat. Nah, itu bisa beresiko. Jadi kita nanti bisa pandangan kita menjadi kabur, keringat kita nanti berlebih, dan sakit kepala. Jadi kalau misalnya terlalu banyak yang masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam saluran pernafasan kita, jadi bisa membuat kepala kita menjadi pusing. Terus juga bisa menurunkan kinerja enzim yang berperan pada sistem syaraf, berpengaruh juga terhadap hati kita dan organ reproduksi. Oke, selanjutnya adalah diklorvos. Diklorvos itu biasanya digunakan juga untuk membasmi nyamuk malam atau nyamuk culex. Nah, efek sampingnya bisa merusak sistem syaraf,
dan pernafasan, mengganggu kinerja jantung, dan bersifat karsinogen juga atau penyebab kanker, dan menyebabkan kematian parental. Nah, jadi kalau misalnya yang masuk ke saluran pernafasan kita terlalu banyak, dari pengaruh diklorvos ini, tadi efeknya. Nah, yang ketiga adalah pengaruh dari DEET yang biasanya terdapat pada obat nyamuk oles. Nah, DET atau yang dikenal dengan dietil toluamida itu bersifat korosif. Jika disimpan dalam kemasan plastik PVC atau besi akan mengikis lapisannya. Jadi kalau misalnya obat nyamuk oles ini dioles-oleskan ke logam, khususnya ke besi, itu lambat laun akan menyebabkan besi tersebut teroksidasi sehingga menjadi cepat berkarat. Nah, sama dengan ketika terkena kulit kita keseringan gitu ya. Makanya kalau misalnya kita masih pakai obat nyamuk oles, coba dibaca di situ ada warningnya tuh. Biasanya jangan olesi luka kita dengan obat nyamuk oles. Kayak gitu. Karena itu bisa mengiritasi, karena itu sifatnya yang korosif. Terus yang terakhir itu DDT, itu dikenal dengan dikloro-difenyl trikloroetana. Nah, ini biasanya adalah insektisida yang biasa digunakan di sawah. Nah, efeknya apa? Efeknya itu DDT merupakan bahan kimia yang sulit diuraikan. Ketika DDT disemprotkan, DDT akan terbang kemana-mana, termasuk ke dalam aliran sungai, ke kebun dan tanaman, bahkan ke dapur-dapur makanan. Dan dapur-dapur makanan. Ketika DDT masuk ke dalam aliran sungai, DDT ini tidak akan terurai, tapi justru akan ikut masuk ke dalam tubuh ikan dan hewan-hewan air lainnya. Nah, DDT akan tetap dalam tubuh ikan dalam waktu yang lama, kemudian ikan ketika dimakan oleh burung atau oleh manusia, nah itu racunnya akan masuk ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Oke, itu mungkin hari ini pertemuannya tentang dampak dari penggunaan bahan kimia rumah tangga. Jadi setelah kita tahu dampaknya, kita berusaha untuk meminimalisir efek-efek yang akan ditimbulkan ketika kita menggunakan zat-zat tersebut. Oke, silakan jika